this computer. Oke, berarti kayaknya saya udah start recording. Oke, semoga suaranya ke-record. Tadi saya udah ngecek sih suaranya ke-record ya. Jadi kita akan mulai dulu. Silakan di-download Excel-nya masing-masing. Udah di-download Excel-nya. Kemudian kita masuk ke launcher. Nah, di launcher ini ada beberapa opsi. Oke, Anda bisa lihat. Sekarang Anda bisa pilih tolong yang WinProp. Di double klik. Jadi WinProp ini adalah simulator iOS atau PVT modeling. Jadi kalau IMAX ataupun Gem, dia itu memodelkan aliran fluida dalam media berpori. Yang ini dia memodelkan kelakuan fasa fluida. Di sini kita bisa lihat, coba saya gedein. Di sini untuk simulation step-nya Anda bisa lihat kita perlu input komponen. Berarti Anda mau masukin fluida itu komposisinya apa. Oke, Anda bisa lihat di sini. Kalau Anda klik inslip, ini berarti Anda diminta untuk masukin mau komponen apa aja nih yang dimasukin. Nah, buat lihat komponennya ini Anda bisa cek di file Excel untuk well nomor 7 ya. Di well nomor 7 di sini Anda lihat di tabel 6.5 itu ada yang namanya komposisi. Komposisi gas, CO2, N2, CH4 dan seterusnya gitu ya, sampai C17. Kemudian komposisinya ada yang separator liquid, separator gas, and well stream. Well stream ini dia gabungan dari liquid and gas. Karena kalau Anda baca bukunya, nanti di sini kelihatan kalau untuk sampling, untuk tipe fluida gas kondensat, itu mereka samplingnya tidak di bottom hole. Jadi dia ambil sampel itu di separator, sampel gas, sampel oil, kemudian mereka rekombinasi yang merepresentasikan kira-kira di well kayak gimana gitu ya fluidanya. Nah, hasil rekombinasinya di sini ada datanya gitu ya. Nah, yang sekarang kita masukkan berarti saya harus masukin komponen ini dulu. CO2, N2 dan seterusnya. Berarti kalau saya balik ke WinProp-nya di sini ya. Oke. Berarti saya butuh CO2 N2 sampai C6 sampai heptan, metana, etana, propana. 6 itu heksana ya. Oke. Ini Anda pilih masukin, kemudian biar gampang nanti copy paste ya. Oh ya, ini datanya sudah saya digitasi di sebelah sini, digitize. Jadi ada tab digitize, ada langsung bisa copy paste CO2 N2-nya berapa. Gitu ya, biar gampang. CO2 N2 dan seterusnya ini Anda klik OK. Jadi yang dilakukan di sini dia akan memanggil library karena ini pure komponen CO2 N2 sampai C6. Nah, kenapa sampai C6? Kalau Anda lihat Excel itu dia C7 itu digabung sama C7 plus. Jadi di sini kita bukan punya pure komponen lagi tapi adalah pseudo komponen karena dia gabungan dari komponen lainnya. Nah, untuk pseudo komponen di sini kita harus deskripsikan sendiri. Jadi di sini saya bikin misalkan nama komponennya adalah C7+. Gitu. Di sini Anda harus menginput data berapa PC, TC, centric factor, molecular weight-nya gitu ya. Saya dapat datanya dari mana, Anda lihat lagi ke laporan PVT-nya. Di sini untuk heptan plus properties atau C7 plus properties ini ada informasinya. Ada berapa oil gravity-nya, ada specific gravity-nya gitu ya. Di sini kita tahu molecular weight-nya itu ada di 143 dan SG-nya di 0,795. Ini yang akan kita masukin ke WinProp-nya. 143 dan 0,795. 143 itu molecular weight-nya, saya input di sini, SG-nya di 0,795. Oh, iya benar. Oke. Kemudian Anda coba klik OK, and kalau saya apply change, dia ngasih tahu kalau kita harus isi komponen, no props, klik OK. Nah, di sini Anda lihat
yang awalnya tanda silang, sekarang dia berubah menjadi centang gitu ya, atau udah hilang tanda silangnya. Nah, di sini berarti Anda udah deskripsikan komposisinya, kemudian kita tinggal isi berapa persen komponennya. Nah, untuk persen komponennya itu berantakan ya, harusnya N2 di atas, C7 plus di paling bawah. Itu saya bisa atur dengan C7 plus ini saya kebawahin gitu ya. Kemudian saya mau yang paling atas itu CO2 terus N2. Oke, CO2, N2, CH, C1, C2, C3, C4, C5. Oke, udah urut ya. Kenapa saya gini nanti biar kalian apa namanya? Tinggal copy paste. Oke, jadi kita langsung bisa copy paste dari Excel-nya. Di sini saya masukin komposisinya persen 0. Masukin ke sini. Itu ya. Kemudian untuk secondary di sini saya masukin untuk yang komposisi gas. Sorry. Anda copy paste untuk komposisi gas di sini. Dan oke, no props. Jadi sekarang tanda silangnya sudah hilang. Oke. Ini jangan lupa kita harus save. Saya save dulu. Saya kasih nama well7. Ini data WinProp. Dan ini yang saya show di kelas gitu ya. Nanti Anda akan bikin yang namanya .dat file, .dat. Nah, ini yang saya bilang adalah dataset WinProp. Oke, ini adalah dataset yang nanti dibaca sama WinProp buat nanti mereka simulasikan PVT-nya. Nah, kemudian di simulation result, ini simulation output-nya Anda bisa lihat belum ada isinya ya. Ini karena Anda belum run. Sekarang kalau misalkan Anda run, coba kita run, klik hijau di sini. Oke. Oke. Nah, di sini setelah Anda klik run, nanti kita akan muncul tulisan ini. Ini adalah hasil run-nya. Kalau Anda lihat, tadi saya nge-run di folder good oil data file. Nah, sekarang kan tadi kita bikin filenya itu well7 winprop show ya. Cuma satu file .dat. Tapi setelah Anda klik run, nanti dia akan nongol file-file lainnya. Ini yang dibikin oleh si programnya. Salah satunya ini. Dia di sini adalah hasil run-nya. Kalau Anda lihat, ini tuh punyanya WinProp, gitu ya. Dia program untuk memodelkan grid properties. Nothing special di sini, tapi coba kita lihat. Oke, that's it. Nah, sekarang yang akan kita coba lakukan itu apa? Kita mau coba recombine. Saya mau kombinasi liquid sama gas sampel yang ada di separator. Oke, saya bisa balik ke composition, kemudian saya add after. Kita coba cari yang rekombinasi. Oke, ini recombine. Ya. Oke, nah untuk wow, itu suaranya siapa? Mungkin bisa di-mute dulu. Halo, Pak. Jadi untuk rekombinasi ini separator condition-nya berapa? Kita harus cek di sini. Salah. Excel-nya. Di sini primary separatornya di 300 PSIG dan 62 Fahrenheit. 300 dan 62, berarti 314,7 dan 62. Untuk GOR-nya di sini, salah. Oke, kita bisa lihat di tabel yang ini. Primary separator gas and separator liquid ratio. Di sini pada suhu 60, dia di 4.428 SCF per BBL.